Di antara dua dunia, langkah kaki Arga bergema di lorong rumah sakit, dingin dan sepi. Tangannya menggenggam erat jemari Kela, yang berjalan di sampingnya tanpa banyak bicara. Panggilan dari ibunya dini hari tadi mengubah segalanya. Ia dan Kela baru saja bertekad untuk melawan dunia, tapi pagi ini, dunia kembali mengguncang mereka lebih keras. Ruangan Icu di ujung lorong menyala dengan cahaya putih menyilaukan. Di dalamnya, tubuh Prayogo Hartasuma terbaring lemah, dipenuhi selang dan alat bantu pernapasan. Wajahnya pucat. Sosok yang selama ini keras dan penuh wibawa kini terlihat rapuh seperti anak kecil. Di kursi tunggu, duduk wanita anggun dengan mata sembab. Ibu Arga, Nyonya. Dia Hartasuma. Ia menatap Arga dengan campuran rasa lega dan khawatir. Kamu datang juga, ucapnya pelan. Arga hanya mengangguk. Ia menoleh ke arah Kela yang berdiri kikuk. Ibunya mengikut arah pandang itu, dan begitu matanya menangkap wajah Kela, ekspresinya berubah dingin. Aku tunggu di luar saja, bisik Kela, pelan namun tegas. Ki, Arga mencoba menahan, tapi Kela sudah berbalik dan melangkah menjauh. Di dalam ruang tunggu, dia menatap Arga dalam-dalam. Kamu masih dengan perempuan itu? Arga menatap ibunya tajam. Namanya Kela, Bu. Dia menghela napas. Papa MU bisa mati karena semua ini. Arga, dia gak pernah selemah ini sampai kamu mulai memberontak. Kalau dia bisa mati karena aku memilih bahagia, apa itu artinya hidupnya selama ini hanya demi citra keluarga? Tamparan melayang ke wajah Arga. Suara tamparan itu menggema di lorong. Beberapa perawat menoleh. Tapi Arga tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ibunya yang mulai menangis pelan. Arga, kamu anak tunggal. Kamu tanggung jawab papa dan mama. Kita ini keluarga besar, bukan orang biasa. Kamu tahu itu. Arga mengusap pipinya. Aku capek, Bu. Selama ini aku cuma hidup sesuai keinginan orang lain. Tapi begitu aku mulai memilih untuk diri sendiri, semuanya dianggap salah. Dia terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku gak akan ninggalin papa. Tapi aku juga gak akan ninggalin Kela, kata Arga tegas. Kalau kalian pikir bisa mengancamku lagi, kalian salah. Di luar rumah sakit, Kela duduk di bangku taman kecil. Udara pagi masih basah oleh embun. Ia memandangi orang-orang yang lalu lalang. Beberapa mengenakan baju dinas rumah sakit, beberapa lainnya pengunjung seperti dirinya. Semua punya kekhawatiran masing-masing. Tak lama, langkah kaki mendekatinya. Bukan Arga. Putri. Mbak masih di sini juga, ternyata. Katanya sambil duduk di sebelah Kela seolah mereka teman lama. Kela tidak menoleh. Apa kamu kesini juga untuk memastikan aku pergi dari hidup Arga? Putri tersenyum tipis. Tidak. Kali ini aku datang bukan sebagai pesaing, tapi sebagai seseorang yang juga peduli pada Arga. Kela menatapnya. Peduli, atau terikat kesepakatan bisnis? Putri menahan napas. Aku iri padamu, tahu? Kela mengernyit. Kamu dicintai Arga, meski kamu bukan siapa-siapa. Sementara aku, meski berasal dari dunia yang sama dengannya, hanya dianggap sekadar formalitas. Hening. Ayahku sudah tarik semua saham dari perusahaan ayah Arga. Kalau kamu pikir hubunganmu hanya dihantam restu, kamu salah. Arga sekarang juga sedang dihantam dari bisnis dan kepercayaan. Semuanya runtuh pelan-pelan, ujar Putri. Kela menatapnya. Masih bingung. Dan kamu yakin bisa berdiri di samping Arga saat dia kehilangan segalanya? Kela terdiam. Putri bangkit berdiri. Cinta itu butuh pengorbanan, Mbak. Tapi jangan sampai kamu jadi alasan dia kehilangan segalanya. Kalau kamu benar-benar cinta, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Siang itu, Arga dan Kela duduk berhadapan di kantin rumah sakit. Tatapan mereka lelah. Tidak seperti pasangan muda biasanya. Mereka seperti dua orang dewasa yang tengah mempertimbangkan harga dari setiap keputusan. Ayahku mungkin gak akan bertahan lama, ucap Arga lirih. Kela menggenggam tangannya. Aku ikut sedih.
Aku tahu kamu dan Mama gak cocok. Tapi, aku minta satu hal, Ki. Jangan pergi lagi. Kela menarik napas. Putri datang tadi pagi. Arga mengangkat alis. Dia bilang apa? Dia bilang, kamu sekarang benar-benar sendirian. Saham ayahnya ditarik. Nama keluargamu dihina. Dan semua itu karena aku. Bukan karena kamu. Potong Arga cepat. Karena mereka gak tahan melihat aku memilih jalan sendiri. Kela menggigit bibir. Kalau aku pergi, mungkin semuanya akan kembali. Arga menatapnya tajam. Kalau kamu pergi, aku gak akan kembali jadi Arga yang mereka mau. Aku akan hancur. Karena kamu satu-satunya alasan aku bertahan. Hening. Aku sudah putuskan. Aku akan tinggalkan semua. Nama, jabatan, uang. Aku akan kerja dari nol. Aku ingin bangun hidup sama kamu. Air mata Kela jatuh pelan. Arga. Kalau kamu masih sayang aku, tetaplah di sisiku. Kalau tidak, aku rela kamu pergi. Kela tak menjawab. Tapi dalam hatinya, perang besar sedang terjadi. 3 hari kemudian, Prayogo Hartasuma meninggal dunia. Pagi itu, rumah duka dipenuhi pelayat dari kalangan pejabat, pengusaha, dan keluarga besar. Arga berdiri mengenakan setelan hitam sederhana, menolak mengenakan jas mewah warisan ayahnya. Di sampingnya, Kela berdiri, tak mengenakan apapun yang mencolok, hanya blus putih dan rok hitam panjang. Tapi keberadaannya membuat beberapa tamu berbisik-bisik. Termasuk dia Hartasuma. Saat pemakaman selesai, dia menghampiri Kela diam-diam. Kamu akan buat hidup anakku makin sulit. Kela menatap Ibu Arga dengan berani. Tapi aku tidak akan membuatnya sendiri. Buktikan. Dan disitulah segalanya berubah. Di akhir bulan, Arga resmi mundur dari jabatan direksi. Ia menjual mobil, apartemen, dan seluruh fasilitas yang dulu ia nikmati. Ia menyewa rumah kontrakan kecil bersama Kela di pinggiran Jakarta. Ia bekerja sebagai desainer lepas, memulai portofolio dari awal. Dan Kela? Ia tetap jadi guru les. Tapi kini ia juga menjadi teman seperjuangan Arga. Bahagia bukan karena fasilitas, tapi karena kedekatan mereka tumbuh tanpa syarat. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Satu malam, saat Kela hendak menutup pintu pagar kontrakan mereka, ia menemukan sebuah amplop putih tergantung di pagar. Tak ada nama pengirim. Saat dibuka, hanya ada satu kalimat di dalamnya. Cinta kalian belum selesai diuji. Bersiaplah. Dan gelombang baru pun bersiap datang menghantam.